Masalama, salam pendidikan. Sahabat Kitu Learning, video tutorial SKB kita kali ini, kita akan membahas terkait dengan kompetensi kepribadian guru, kemudian yang kedua, kompetensi sosial guru, sambil kita terus merefresh terkait dengan dua kompetensi guru yang lainnya. Kemudian bagian yang ketiga, kita akan secara khusus membahas terkait dengan bagaimana menjawab soal-soal tes sikap. Kak Iqbal akan tunjukkan metode menghadapi, menyelesaikan soal-soal tes sikap ini. Sahabat Kitu Learning, agar bisa tetap mengikuti serial video tutorial Kitu Learning bersama dengan Kak Iqbal, silakan subscribe dan aktifkan notifikasi. Yuk, kita mulai. Kita mulai dengan soal nomor 1 kita. Dalam melaksanakan tugas profesionalnya sebagai pendidik, seorang guru harus memiliki, menghayati, dan menguasai kompetensi yang meliputi seperangkat: 1. Pengetahuan atau kognitif, 2. Perilaku atau afektif, yang ketiga keterampilan psikomotorik, dan yang keempat reward atau punishment. Mana di antaranya yang benar? 1, 2, 3 kah? 1, 3 kah? 2, 4 kah? Delta apa hanya 4? Dan echo 1, 2, 3, 4. Sahabat Kitu Learning, mari kita lihat. Unsurnya ada pertama kognitif. Nah, berarti yang pertama ini benar. Kemudian kita lihat unsur apa? Unsur afektif atau perilaku. Lalu yang ketiga kita lihat unsur keterampilan atau psikomotorik. Apakah termasuk reward and punishment? Kita lihat ternyata cuma 3 menurut undang-undang tentang guru dan dosen. Dengan demikian jawaban kita adalah betul, alfa. Nomor 2, kemampuan personal seorang guru yang menunjukkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia disebut alfa, kompetensi kepribadian, bravo, kompetensi sosial, Charlie, kompetensi pedagogik, delta, kompetensi profesional, dan echo, kompetensi manajerial. Kita lihat bahasan kita. Kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi sosial, kompetensi kepribadian, mana yang benar di antara ini? Perhatikan, menurut standar nasional pendidikan, yang dimaksudkan dengan bahwa kepribadian mantap, stabil, dan seterusnya sampai berakhlak mulia, itu disebut dengan kompetensi kepribadian. Berarti jawaban kita adalah alfa. Kita lanjutkan dengan soal kita berikutnya, nomor 3. Pak Ahmad dan Bu Aisyah dikenal sebagai guru yang memiliki kompetensi kepribadian tinggi. Berikut indikator pengukurannya yang paling tepat kecuali: alfa, bertindak sesuai dengan norma; bravo, jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat; Charlie, pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa; delta, menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri; echo, menjunjung tinggi kode etik profesi guru. Sahabat Kitu Learning, perhatikan bahwa yang kita inginkan di soal ini adalah kecuali. Berarti ada 4 yang benar dan 1 kurang tepat. Nah, yang diinginkan kecuali terhadap apa? Yang paling tepat. Kita lihat. Yang pertama adalah
bertindak sesuai dengan norma agama, hukum sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia. Kelihatannya muncul di alfa. Bravo. Atau yang kedua, menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat. Bravo, benar. Kemudian kita lihat Charlie. Yang ketiga, muncul menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa. Ini Bravo dan Charlie pas. Kemudian Delta, kita lihat. Menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri. Delta tepat. Kemudian kita lihat yang kelima, Eho, menjunjung tinggi kode etik profesi guru. Ini tepat. Pertanyaannya, kalau Bravo sampai dengan Eho tepat, lalu kenapa dengan Alfa? Perhatikan bahwa Alfa tidak salah, cuma tidak lengkap. Yang lain Bravo sampai dengan Eho lengkap, sementara untuk Alfa dikatakan bertindak sesuai dengan norma. Berhenti di sini. Pertanyaannya kemudian norma apa? Norma itu keberagam. Ada norma hubungan internasional, beragam. Ada bahkan norma ketika berada di laut. Para nelayan memiliki normanya sendiri. Nah, dalam hal ini kita lihat bahwa Alfa kurang lengkap. Dengan demikian yang diminta paling tepat, kecualinya adalah betul pada Alfa. Kita lanjutkan. Nomor 4, sebagai bagian dari masyarakat, seorang guru memiliki kemampuan berkomunikasi dan bergaul dengan peserta didik, sesama pendidik, orang tua siswa, atau orang tua peserta didik, dan masyarakat. Kemampuan demikian disebut A. Kompetensi kepribadian, Bravo. Kompetensi sosial, Charlie. Kompetensi pedagogik, Delta. Kompetensi profesional, dan Eho. Kompetensi manajerial. Kita lihat kekhasan dari soal kita ini adalah pada kemampuan berkomunikasi dan bergaul. Nih. Baik dengan peserta didik, sesama pendidik, orang tua siswa maupun dengan masyarakat. Nah, itu masuk dalam kompetensi apa? Mudah. Kita lihat terkait dengan komunikasi dan bergaul, kita lihat nih, berkomunikasi dan bergaul secara efektif adanya pada kompetensi sosial. Baik, kita lanjutkan. Soal nomor 5 kita, dalam melaksanakan pembelajaran di era pandemi COVID-19, guru menggunakan teknologi dan informasi secara online. Kegiatan pembelajaran tersebut termasuk pengejauhantahan dari Alfa kompetensi kepribadian, Bravo kompetensi sosial, Charlie kompetensi pedagogik, Delta kompetensi profesional, dan Eho kompetensi manajerial. Sahabat Kitu Learning, titik tekannya dalam hal ini adalah guru menggunakan teknologi dan informasi secara online. Kan dialami seperti sekarang ini. Real, nyata. Nah, pertanyaannya adalah itu merupakan kompetensi apa? Jelas, kalau kita pengen langsung menjawab, maka perhatikan. 1. Berkomunikasi secara lisan, tulisan, dan isyarat itu adalah bagian semua dari kompetensi sosial. Karena kompetensi sosial ini kaitannya dengan komunikasi dan bergaul. Menggunakan teknologi informasi secara online itu adalah metode berkomunikasi dalam pembelajaran. Sehingga jawaban kita dalam hal ini adalah Bravo. Poinnya 1, berkomunikasi secara lisan, tulisan, dan isyarat termasuk juga yang kedua adalah menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional. Nah, ini yang masuk dalam soal kita. Lalu yang ketiga, bergaul secara efektif dengan siswa, sesama pendidik, tenaga kependidikan, dan orang tua atau wali peserta didik.
Kemudian yang keempat, bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar. Ini menurut sumber RPP tentang guru. Jadi kita menjawab berbasis regulasi. Kita lanjutkan dengan soal nomor 6 kita, berkomunikasi secara efektif, empatik dan santun dengan siswa dalam pembelajaran yang terbangun secara siklik memiliki alur. Alfa, memberi pertanyaan untuk mengundang respon siswa, baru kemudian penyiapan kondisi psikologis siswa, lalu yang ketiga, alurnya adalah respon siswa, berikutnya reaksi guru terhadap respon siswa. Bravo, reaksi guru terhadap respon siswa dulu, baru kemudian dilakukan penyiapan kondisi psikologis siswa, dan yang terakhir adalah baru respon siswa, itu yang keempat. Kalau Charlie diawali dengan memberi pertanyaan, baru kemudian respon siswa, baru reaksi guru, baru penyiapan kondisi psikologis siswa. Delta itu penyiapan kondisi psikologis siswa dulu, kemudian respon siswa, dan baru kemudian berlanjut terakhir reaksi guru terhadap respon siswa. Dan echo, penyiapan kondisi psikologis siswa, memberi pertanyaan, baru kemudian respon, dan terakhir reaksi guru terhadap respon siswa. Nah, ini urutan alurnya yang perlu. Dalam hal ini kita melakukan pengayaan atau merefresh kompetensi pedagogik kita. Kita lihat bahasannya, sahabat K2 Learning, tentu saja tidak bisa kita langsung memberikan pertanyaan. Ya, kalau langsung memberikan pertanyaan, itu loncat. Apa yang perlu dilakukan pertama kali? Tentu saja harus mempersiapkan kondisi psikologis siswa. Nah, kalau begitu berarti yang memungkinkan adalah yang penyiapan. Bukan alfa karena langsung pertanyaan. Bravo, kita lihat reaksi guru terhadap respon. Belum ada proses, sudah ada reaksi guru terhadap respon. Berarti di sini masalahnya Charlie langsung memberi pertanyaan juga bukan. Delta, ada proses penyiapan kondisi psikologis. Oke, bagian ini benar. Echo kita lihat sama, bagian ini benar. Berarti ada dua alternatif kita. Lalu di Delta langsung muncul respon siswa. Respon terhadap apa? Harusnya kan ada dulu yang disampaikan oleh guru. Apa yang disampaikan oleh guru dalam bentuk pertanyaan. Kalau begitu bermasalahnya Delta di sini, sehingga jawaban kita adalah echo, yaitu penyiapan. Kita lihat prosesnya adalah satu, penyiapan kondisi psikologis peserta didik, baru kemudian dilakukan tahapan yang kedua, memberi pertanyaan atau tugas untuk mengundang respon peserta didik. Tahapan berikutnya, kita lihat, baru muncul respon peserta didik. Dari pertanyaan itu muncul respon, dari respon peserta didik, lalu kemudian guru memberikan tanggapan atau reaksi guru terhadap respon peserta didik. Kita lanjutkan. Sahabat K2 Learning, soal nomor 7 kita, perhatikan tabel kemampuan guru, antara kemampuan guru dan jenis kompetensi sebagai berikut. Ini ada tabelnya. Nah, yang tidak sesuai yang mana? Pertanyaan kita adalah yang tidak sesuai. Berarti mana yang tidak sesuai antara jenis kemampuan guru dan jenis kompetensinya? Ini kembali kita merefresh 4 kompetensi guru. Yang pertama, kalau kemampuannya mampu memahami peserta didik secara mendalam, itu disebut sebagai kompetensi pedagogik. Betul. Berarti yang pertama benar. Yang diminta adalah yang tidak sesuai. Oke, satu benar, tetapi yang diminta adalah yang tidak sesuai. Kalau begitu maka jawabannya tidak boleh ada satunya. Nah, kalau begitu jawaban ini tidak dimungkinkan. Satu jangan. Alfa, Bravo tidak masuk sebagai alternatif jawaban. Kita lihat yang kedua, mampu berkomunikasi dan bergaul. Itu ciri kompetensi apa? Betul, ciri kompetensi sosial. Tapi di sini disebutkan sebagai kompetensi kepribadian. Ini keliru. Harusnya yang benar adalah betul kompetensi sosial. Karena dia keliru berarti dua ini masuk dalam jawaban kita. Jawaban yang boleh ada adalah jawaban yang ada duanya. Karena dia keliru atau tidak sesuai. Berarti jawaban delta sudah terlewati.
Alternatif kita tinggal Charlie atau Eho dibedakan oleh, bisa dilihat poin 4-nya atau poin 3-nya. Ya, kita lihat poin 3. Memiliki akhlak mulia dan menjadi teladan, itu adalah kompetensi, betul. Kepribadian, berarti ini benar, tidak masuk dalam jawaban. 4. Mampu memfasilitasi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi. Nah, ini bukan ini bukan kompetensi sosial, betul. Tetapi ini justru, kalau begitu, ini salah. Ya. Nah, 4 salah, berarti 4 betul. Ini karena yang diminta adalah yang tidak sesuai. Maka jawaban kita adalah Charlie. Sahabat Kitu Learning, kita akan masuk pada bagaimana metode menjawab soal-soal terkait dengan penilaian sikap, terkait dengan penilaian kepribadian. Kak Iqbal menyebutnya metode, bukan menyebutnya tips trik. Kenapa? Karena dia memiliki sistem dan harus ada akarnya, ada pondasinya yang bagus. Sahabat Kitu Learning, ada 3 poin yang Kak Iqbal ingin tekankan terkait dengan metode tersebut. Yang pertama adalah konsisten dengan apa yang Kak Iqbal sebut na, ni, no. Nawaitu. Nawaitu apa? Ketika kita mau mengikuti tes guru CPNS, nawaitunya kan pengen menjadi guru. Nah, konsistenlah dengan nawaitu ini. Kemudian yang kedua, ninya apa? Itu adalah nilai-nilai diri, nilai-nilai keguruan, nilai sebagai guru. Di dalam menjawab soal-soal terkait dengan sikap atau kepribadian, sahabat konsistenlah dengan nilai diri, nilai guru. Kita akan melihat nanti nilai-nilai ini apa. Dan kemudian yang ketiga adalah no. Na, ni, no. No ini adalah norma. Di dalam dunia guru, di dalam dunia pendidikan ada norma-norma, ada aturan yang harus diikuti. Norma tentang profesi guru. Nah, untuk poin pertama kita ini adalah metode menghadapi, metode menyelesaikan, menjawab soal-soal terkait dengan sikap atau kepribadian adalah konsisten dengan na, ni, no. Hal yang kedua adalah tunjukkan sikap positif. Menjawab soal itu, jawablah dengan jawaban-jawaban yang menunjukkan sikap positif. Apa itu sikap positif? Menunjukkan bahwa kita punya empati, kita punya kemampuan bersinergi, kita sportif di dalam berkomunikasi, termasuk dalam kompetensi sosial, dan kita adalah pribadi yang bertanggung jawab. Nah, kita harus menunjukkan sikap positif terkait dengan aturan, terkait dengan aspek indikator, baik itu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, maupun kompetensi profesional kita. Jadi yang kedua ini adalah tunjukkan sikap positif terkait dengan aturan, aspek, indikator dari kompetensi-kompetensi kita sebagai seorang guru. Dan yang ketiga, penting diperhatikan bahwa dengan konsisten terhadap nanino, dengan menunjukkan sikap positif, maka tentu saja kemudian yang ketiga, kita dengan sendirinya akan menjawab sesuai konten dan konteks ujian. Dengan demikian, pada saat mengikuti ujian terkait dengan sikap dan kepribadian, kita menjadi pribadi yang integrated, yang terpadu, bukan pribadi yang pecah, bukan pribadi yang terberai-berai hanya untuk kepentingan menjawab soal, tetapi kita memang menjadi pribadi yang konsisten, bersikap positif, dan kemudian menjawab sesuai dengan konten dan konteks ujian. Nah, sekarang sahabat Kitu Learning perlu Kak Iqbal refreshkan terkait dengan sikap positif terhadap aturan-aturan ini. Yang pertama adalah silakan ingat baik-baik tentang undang-undang guru dan dosen, secara khusus bahwa kompetensi itu terkait dengan kognitif, afektif, psikomotorik, tadi kita sudah bahas soalnya. Lalu yang kedua,
Perhatikan bahwa ada 4 kompetensi guru. Basisnya kembali ke situ. Kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi sosial, kompetensi kepribadian. Sahabat Key to Learning, kompetensi kepribadian kita sudah bedah tadi, yaitu kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia. Itu kompetensi kepribadian. Sementara kompetensi sosial itu adalah kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk, poinnya ada pada berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan siapa saja, dengan peserta didik, dengan sesama pendidik, dengan tenaga kependidikan, dengan orang tua peserta didik, juga dengan masyarakat. Sahabat Key to Learning, bagaimana dengan kompetensi profesional? Kita sudah membahas banyak soal matematika, soal IPA. Sejumlah sahabat juga meminta untuk Kak Iqbal membahaskan IPS, PPKN, meskipun itu di luar ranah kompetensi keilmuan Kak Iqbal. Nah, kompetensi profesional itu adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam. Ini sebenarnya poinnya di sini. Jadi seorang guru tidak bisa mengajarkan sesuatu yang sifatnya permukaan. Sampai saat ini Kak Iqbal masih menimbang banyak permintaan Kak Iqbal, tolong bahaskan terkait dengan PPKN, IPS. Saya menyelesaikan jenjang-jenjang terkait itu sampai dengan pada tingkatan yang di negeri ini tertinggi. Ya. Tetapi berdasar kompetensi keilmuan, Kak Iqbal berbasis pada kompetensi keilmuan natural science. Nah itu, jadi nggak bisa sembarang terkait dengan guru. Lalu kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran meliputi pemahaman terhadap ini. Poinnya mengelola pembelajaran. Termasuk pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Sahabat Key to Learning, dari 4 kompetensi ini kita bisa melihat bahwa sangat tidak mudah menjadi guru. Dalam bahasa yang lain, tidak mudah sebenarnya mentransfer keilmuan kepada para calon guru. Kenapa? Guru itu sendiri adalah, mohon maaf kalau Kak Iqbal sebut sebagai pemulti cerdas generasi. Orang yang sangat komprehensif kecerdasannya, sehingga seorang calon guru yang mau diajar sebelumnya, seperti Kak Iqbal yang memberikan tutorial seperti ini, juga harus memiliki 4 kompetensi ini lebih dulu. Tidak bisa mengajari calon guru, tidak bisa mentransfer ilmu kepada calon guru dengan sikap sosial yang tidak terpuji. Tidak bisa dengan bahasa yang seenaknya semena-mena. Guru adalah manusia pemulti cerdas generasi, dan untuk mencerdaskan calon guru berarti harus yang bersangkutan memiliki kompetensi minimal terkait dengan 4 kompetensi guru. Kalau kita breakdown lebih lanjut 4 kompetensi itu, yang pertama untuk aspek kompetensi pedagogik guru adalah menguasai karakteristik peserta didik, lalu menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. Yang ketiga, mampu melakukan pengembangan kurikulum sampai pada membuat silabus dan seterusnya. Kemudian yang keempat, kegiatan pembelajarannya harus mendidik. Apalagi kalau mengajarkan sesuatu untuk para calon guru. Yang kelima, melakukan pengembangan potensi peserta didik. Keenam, mampu berkomunikasi dengan peserta didik tentu berdasarkan pendekatan termasuk clear and crystal communication. Dan kemudian yang ketujuh, aspek kompetensi pedagogik adalah melakukan penilaian dan evaluasi. Sahabat Key to Learning, mari kita lihat untuk indikator kompetensi kepribadian guru. Yang pertama, bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia. Kemudian yang kedua, menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat. Tidak mudah tugas seorang guru, maka juga tidak mudah tugas untuk mentransfer
materi keilmuan kepada para calon guru. Harus mampu menunjukkan sikap pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat. Termasuk para tutor yang melakukan hal seperti ini seperti Kak Iqbal. Yang ketiga, menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa. Dalam kompetensi kepribadian, seorang tutor untuk calon guru itu tidak bisa selengean misalnya. Nggak bisa. Dan kemudian yang keempat, harus mampu menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri. Kenapa Kak Iqbal misalnya melakukan hal seperti ini dengan berusaha menampilkan yang terbaik yang bisa dilakukan, ikhtiar terbaik? Kak Iqbal sendiri adalah seorang guru, saya adalah anak guru, baik secara pedagogik maupun secara biologik. Kedua orang tua saya guru, saya berkembang menjadi seperti sekarang itu juga karena guru. Sekarang juga saya adalah seorang guru, dan karena itu harus memiliki tanggung jawab yang tinggi dan punya empati yang tinggi terhadap dunia guru. Itu indikator kompetensi kepribadian guru. Yang kelima adalah penting sekali menjunjung tinggi kode etik profesi guru. Di dalam menjawab soal-soal terkait dengan tes sikap, tes kepribadian, harus memperhatikan indikator kompetensi kepribadian guru ini. Hal yang lain yang juga perlu diperhatikan adalah indikator kompetensi sosial guru. Nah, ini banyak terkait dengan kemampuan berkomunikasi dan bergaul secara efektif. Yang pertama, bersikap inklusif, tidak eksklusif. Bertindak objektif, tidak melulu subjektif, serta tidak diskriminatif, baik atas pertimbangan sara, agama, ras, juga status sosial ekonomi. Tidak membeda-bedakan murid karena perbedaan-perbedaan itu. Hal yang kedua, berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, peserta didik, dan masyarakat. Indikator kompetensi sosial guru yang ketiga adalah beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah Republik Indonesia yang memiliki keragaman sosial budaya. Tidak bisa ketika seorang putra Jawa calon guru ditempatkan di Papua lalu kemudian menolak. Tidak bisa kalau seorang calon guru dari Sulawesi Selatan, Tanah Bugis, Makassar ditempatkan di Medan atau ditempatkan di Padang lalu menolak. Tidak bisa, karena harus bisa di situ dan beradaptasi di tempat tersebut. Indikator kompetensi sosial guru yang keempat itu adalah, kita lihat, berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri, sesama guru, sesama pendidik, dan juga dengan profesi lain, baik secara lisan dan tulisan atau dalam bentuk-bentuk yang lain. Sahabat Q2 Learning, berikut ini Kak Iqbal akan menunjukkan sejumlah contoh-contoh dari soal-soal yang harus kita jawab terkait dengan sikap dan kepribadian dengan patokan tadi. Dengan patokan, 3 patokan metode menyelesaikannya. Sahabat Q2 Learning, kita lihat soal-soal terkait dengan sikap. Kita mulai dengan nomor 8. Dalam diskusi kelompok atau group discussion, saya biasanya dikenal sebagai individu yang alfa. Membutuhkan waktu lama untuk meyakinkan saya sebelum menerima pendapat orang lain. Bravo. Sulit menerima pendapat orang lain yang kurang logis. Charlie. Dapat menerima pendapat orang lain asalkan tidak terlalu bertentangan dengan pendapat saya. Delta. Dapat memahami perbedaan dalam berpendapat. Dan Echo. Dapat menerima semua pendapat orang lain. Sahabat Q2 Learning, kita lihat bahwa dari alfa sampai dengan echo ada sisi-sisi benarnya. Ada sisi-sisi benarnya. Nah sekarang karena ini merupakan soal terkait dengan sikap, maka kita harus punya acuan dan itu harus konsisten pada nanino kita. Pada nawaitu, nilai dan norma yang kita fahami. Sahabat Q2 Learning, terkait dengan soal ini perhatikan bahwa poin yang penting adalah ada pada poin pertama, yaitu bersikap inklusif, ya, tidak eksklusif. Lalu nih
kemudian bertindak objektif, juga tidak diskriminatif. Nah sekarang poin yang kedua, kita bisa juga mengacu pada nilai dan norma yang diberikan, yaitu berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan siapa saja. Nah, berbasis pada norma itu dan atau nilai keguruan seperti itu, maka kita bisa menjawab soal nomor 8 alfa. Butuh waktu lama untuk meyakinkan saya sebelum menerima pendapat orang lain. Butuh waktu lama ini bermakna negatif, bukan pada prinsip-prinsip sikap positif. Oleh karena itu kita tidak memilih jawaban alfa. Bravo, sulit menerima pendapat orang lain yang kurang logis. Betul bahwa pendapat yang kurang logis itu diterima, tetapi dalam konteks keguruan ini bisa menjadi bermakna negatif. Charlie dapat menerima pendapat orang lain asalkan tidak terlalu bertentangan. Syarat ini yang kemudian memberikan kita nuansa negatif. Ada sisi benarnya, tetapi sikap positif sebagai poin kedua dalam metode kita menyelesaikan soal itu penting. Yang delta dapat memahami perbedaan dalam berpendapat. Kita tidak menemukan sisi negatifnya di situ, maka ini memungkinkan. Tapi kita lihat echo, dapat menerima semua pendapat orang lain. Kalau ini juga lebay, sisi negatifnya justru pada lebaynya. Semua pendapat, tanpa menyaring berarti. Kalau begitu jawaban kita yang paling tepat berdasarkan Nanino dan sikap positif, yaitu delta. Sahabat Kitu Learning, kita lanjutkan dengan contoh soal terkait dengan sikap kepribadian. Berikutnya itu nomor 9. Dalam suatu kerja tim, pendapat Anda bertentangan dengan keputusan kelompok. Bagaimana reaksi Anda? Alfa, keluar dari kelompok karena keputusan yang bertentangan dengan pendapat Anda. Bravo, tetap bergabung dengan kelompok, namun diam-diam mengharapkan kelompok gagal menjalankan keputusan tersebut. Charlie, menerima keputusan kelompok namun tetap bersikap kritis terhadap keputusan tersebut. Delta menerima keputusan kelompok dan melakukan introspeksi jika ada pandangan Anda yang keliru. Echo menerima keputusan kelompok namun memberikan syarat-syarat sesuai pendapat Anda. Sahabat Kitu Learning, kita lihat soal kita ini. Ini ada kerja tim. Nah, kemudian muncul pendapat yang bertentangan dengan keputusan kelompok. Lalu kita diminta bagaimana reaksi kita. Kembali bahwa yang bisa kita gunakan adalah poin pertama secara norma dan nilai. Itu pada prinsip pertama kita menghadapi menjawab soal terkait dengan sikap. Yaitu konsisten dengan Nanino. Kemudian poin yang kedua, bersikap positif. Nah sekarang mari kita lihat. Alfa, keluar dari kelompok. Ini keluar dari kelompok adalah sikap negatif. Sehingga bukan jawaban. Tetap bergabung dengan kelompok pada Bravo, namun diam-diam mengharapkan kelompok gagal. Ini sikap yang sangat negatif. Boleh disebut sikap pengecut. Ini negatif. Berarti bukan jawaban yang sesuai dengan prinsip yang kedua bersikap positif. Kemudian Charlie menerima keputusan kelompok namun tetap bersikap kritis terhadap keputusan tersebut. Nggak ikhlas. Ya. Ini negatif. Delta menerima keputusan kelompok dan melakukan introspeksi jika ada pandangan Anda yang keliru. Kita menemukan sisi-sisi positif, lalu kita lihat echo. Menerima keputusan kelompok namun memberikan syarat-syarat sesuai pendapat Anda. Yang begini ini kemudian boleh disebut juga sama tidak ikhlas. Ada syarat-syarat lagi. Sehingga baik secara prinsip pertama konsisten dengan Nanino maupun yang kedua bersikap positif, kita tiba pada jawaban delta. Kita lanjutkan. Sahabat Kitu Learning, kita lanjutkan dengan soal terkait dengan sikap
dan kepribadian. Nomor 10, Anda diterima sebagai guru CPNS. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan para sahabat Key to Learning diterima menjadi guru lewat jalur CPNS dalam tempo yang sesingkat-singkatnya pada kesempatan pertama. Di mana di sekolah yang butuh waktu tempuh 2,5 jam dari tempat Anda. Anda harus mengajar kecuali hari libur. Every day, setiap hari. Anda juga diminta mengerjakan tugas administrasi, tugas tambahan lah ya. Apa sikap Anda? Alfa, saya akan bertahan sambil mencari lowongan kerja yang dekat dari rumah. Bravo, saya merasa kelelahan dengan jarak tempuh rumah yang terlalu jauh dengan sekolah. Charlie, saya terpaksa bekerja meski jarak tempuh jauh, semata-mata karena faktor ekonomi. Delta, saya jalankan tugas guru sebaik-baiknya meski tempat mengajar jauh dan ada tugas tambahan. Eho, saya bertahan jadi guru di sekolah tersebut dengan meminta dispensasi, tidak diberi tugas tambahan. Sahabat Key to Learning, mari kita lihat, kita bedah, kita bahas soal kita ini terkait dengan pendekatan metode menyelesaikan soal terkait dengan sikap. Satu, Kak Iqbal ingatkan kembali, konsistenlah pada nanino Anda. Kemudian yang kedua, bersikaplah positif. Dan yang ketiga, dengan demikian kita akan menjawab soal sesuai dengan konteks dan konten di mana para sahabat mengikuti ujian untuk menjadi guru. Sahabat Key to Learning, nilai dan normanya kita bisa lihat di sini. Dan itu sudah ada berdasarkan dengan aturan, indikator, aspek, atau berdasarkan nilai dan normanya. Misalnya pada poin kedua, kita lihat, itu harus menjadi pribadi yang jujur, berakhlak mulia, teladan. Poin yang ketiga, harus menjadi pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa. Ini tidak cukup dihafal, dia harus menjadi sebuah sikap diri. Dan bagi para sahabat yang di dalam beragama, religiositasnya bagus, spiritualitasnya bagus, hal ini kan sudah terbangun di dalam diri kita. Itu yang Kak Iqbal maksudkan dengan nilai-nilai diri yang kemudian tercermin dalam nilai dan norma profesional ya, dalam profesi kita. Kemudian menunjukkan etos kerja, bertanggung jawab yang tinggi, tidak sekedar bertanggung jawab tapi punya tanggung jawab yang tinggi, bangga, punya rasa bangga dengan profesi yang kita jalani sebagai guru dan punya rasa percaya diri. Lalu kemudian kode etik profesi guru, menjunjung tinggi hal itu. Nah, berdasar nilai dan norma itu pada prinsip pertama kita, lalu kemudian itu menjadi landasan kita untuk juga bersikap positif. Nah, dengan demikian misalnya Alfa, saya akan bertahan sambil mencari lowongan kerja yang dekat dari rumah. Ini tidak bangga untuk menjadi guru, maka di sini yang menjadi masalahnya. Bravo, saya merasa kelelahan dengan jarak tempuh. Ini belum sudah merasa kelelahan. Etos kerjanya di mana, tanggung jawab yang tingginya di mana. Ini bermasalahnya di Bravo. Saya terpaksa bekerja, namanya terpaksa, itu bukan bagian dari kerangka nilai dan norma yang positif. Terpaksa bekerja, apalagi iming-imingnya ternyata hanya karena faktor ekonomi. Ini juga tidak tepat, tidak sesuai dengan nawaitu, nilai diri, nilai keguruan, juga norma profesi sebagai guru. Delta, saya jalankan tugas guru sebaik-baiknya meski tempat mengajar jauh dan ada tugas tambahan. Yes, positif. Tapi kita lihat ehonya kenapa? Saya bertahan jadi guru di sekolah tersebut dengan meminta dispensasi, tidak diberi tugas tambahan. Di mana tanggung jawab? Ini juga yang membuatnya tidak benar. Sehingga jawaban kita berdasarkan pendekatan Nanino, konsisten dengan Nanino dan sikap positif, juga menjawab soal sesuai dengan konten dan konteks ujian sebagai calon guru, kita peroleh jawaban Delta. Kita lanjutkan dengan soal terkait dengan sikap berikutnya nomor 11. Jika peserta didik tidak menjawab pertanyaan yang Anda ajukan, apa yang Anda lakukan sebagai guru? Alfa, menunjuk peserta didik lain untuk menjawab pertanyaan tersebut. Bravo,
memberikan kritik agar peserta didik berusaha menjawab walaupun salah. Charlie menyederhanakan isi pertanyaan agar mudah dipahami peserta didik. Kemudian Delta memberikan pertanyaan dengan tingkat kesulitan lebih tinggi. Dan Echo menjawab sendiri pertanyaan tersebut. Sahabat Kitu Learning, ini masuk dalam ranah kompetensi betul, profesional dan kompetensi pedagogi. Nah sekarang, sahabat Kitu Learning, poin nomor 11 ini adalah peserta didik tidak menjawab pertanyaan yang kita ajukan. Alpha menunjuk peserta didik lain untuk menjawab pertanyaan tersebut. Ada benarnya, tapi mari kita lihat berikutnya dulu. Bravo. Memberikan kritik agar peserta didik berusaha menjawab walaupun salah. Yang negatif di sini pemaknaan kritik. Bukan mengkritik siswa, tetapi memberi arahan, asa, asi, asu. Kemudian Charlie menyederhanakan isi pertanyaan. Ini yang bermasalah. Ya, kalau di sini yang bermasalah kritiknya, kalau di sini penyederhanaannya. Delta memberikan pertanyaan dengan tingkat kesulitan yang lebih tinggi. Ini masalahnya muncul di sini. Yang ada belum diketahui, malah sudah mau memberikan pertanyaan yang lebih tinggi. Lalu menjawab sendiri pertanyaan tersebut. Ini jelas clear. Dengan demikian di antara Alpha sampai dengan Echo kita dapatkan jawaban betul. Alpha. Sahabat Kitu Learning, kita lanjutkan dengan soal berikutnya. 12. Seorang siswa Anda tengah menghadapi masalah keluarga dan nilai-nilai pelajarannya menurun. Apa langkah pertama Anda? Pertanyaannya langkah pertama. Alpha, cukup menyapa hangat saat istirahat sekolah. Bravo, memberinya kesempatan untuk perbaikan nilai. Charlie memberi teguran keras karena prestasi belajarnya menurun. Delta mengajaknya berbicara dari hati ke hati tentang kondisi tersebut. Echo meminta teman-temannya untuk tetap mengajak bercanda dan berinteraksi seperti biasa. Mari kita lihat bahasan kita. Sahabat Kitu Learning, ada nilai, ada norma, silakan diperhatikan. Kak Iqbal ingin tekankan kembali bahwa prinsip pertama adalah konsisten dengan Nanino, yang kedua bersikap positif, yang ketiga menjawab sesuai dengan konteks dan konten ujian kita sebagai seorang calon guru. Alpha, menyapa hangat saat beristirahat. Cukupkah dengan hanya menyapa hangat? Minim sekali kemanusiaannya. Bravo, memberinya kesempatan untuk perbaikan nilai. Bravo, kelihatan memungkinkan. Charlie, memberi teguran keras. Ini bermasalah. Siswa sedang bermasalah diberi teguran keras. Delta, mengajaknya berbicara dari hati ke hati tentang kondisi tersebut. Echo, meminta teman-temannya untuk tetap mengajak bercanda. Bercandanya menjadi masalah. Berinteraksi seperti biasa tetapi mengajaknya bercanda itu yang bermasalah. Kita lihat, sahabat Kitu Learning, tersisa Bravo atau Delta yang menjadi alternatif kita. Bravo memberinya kesempatan untuk perbaikan nilai. Delta mengajaknya berbicara dari hati ke hati tentang kondisi tersebut. Yang ditanya di dalam soal adalah langkah pertama. Sesungguhnya untuk Bravo ini adalah langkah selanjutnya. Ini lanjutan. Yang menjadi langkah pertama kita harusnya adalah mengajak dulu berbicara dari hati ke hati tentang kondisinya. Berarti jawaban kita dalam hal ini yang paling tepat adalah Delta. Sahabat Kitu Learning, soal kita berikutnya nomor 13. Anda ditugaskan melakukan penelitian metode yang dapat meningkatkan efektivitas sistem pembelajaran di sekolah. Namun sekolah tidak memiliki dana untuk itu. Nah, sebagai guru bagaimana sikap Anda? Alpha, menolak secara halus apabila saya merasa kurang siap dalam menyelesaikannya. Bravo, kurang tertarik apabila tidak mendapatkan dukungan dana yang dibutuhkan. Charlie, meminta rekan guru lain yang melakukannya. Delta, mengajukan proposal penelitian pada pemerintah agar mendapat bantuan dana penelitian. Echo, melaksanakannya sampai tuntas dengan mengoptimalkan fasilitas yang ada dan tetap bersemangat untuk memberikan hasil terbaik. Sahabat Kitu Learning,
Ada norma, ada nilai sesuai dengan aturan, sesuai dengan indikator, sesuai dengan aspek, kita bisa lihat 1 sampai dengan 5. Kak Iqbal ingatkan secara metode penyelesaian konsistenlah pada nanino kita. Yang kedua, bersikap positif. Dan yang ketiga, menjawablah sesuai dengan konteks dan konten ujian sebagai calon guru. Terus-menerus Kak Iqbal akan ingatkan ini. Karena ini prinsip metodologi yang dikembangkan dalam Key to Learning maupun sistem The Maestro. Nah sekarang, bagaimana dengan kondisi ini? Sekolah tidak memiliki dana. Sementara Anda diminta untuk melakukan penelitian metode. Sikapnya, A. Menolak secara halus. Penolakan ini adalah sikap negatif. Sehalus apapun dia penolakan. Ini negatif sifatnya. Kurang tertarik, ini adalah sikap negatif. Meminta rekan guru lain yang melakukannya, pengalihan tugas ke orang lain, lari dari tanggung jawab. Ini juga negatif, lari dari tanggung jawab. Mengajukan proposal penelitian pada pemerintah agar mendapat bantuan dana penelitian, kelihatannya memungkinkan. Apakah EHO kita lihat melaksanakannya sampai tuntas dengan mengoptimalkan fasilitas yang ada dan tetap bersemangat untuk memberikan hasil terbaik. Ini sesuai dengan bersikap positif. Maka jawaban kita EHO lebih tepat dibandingkan dengan Delta. 14. Semua guru di tempat Anda bertugas diberi seragam baru yang motifnya bagus tetapi bahannya tidak nyaman digunakan. Seragam baru untuk insya Allah sebagai guru PNS baru bagi para sahabat. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Banyak yang enggan memakainya, bahkan ada yang protes terhadap kebijakan memakai seragam kerja. Nah, apa yang Anda lakukan? Alfa mengikuti yang tidak mau memakai seragam kerja, Bravo memprotes kebijakan memakai seragam kerja, Charlie memilih pasif menghadapi situasi yang terjadi, Delta mengikuti aturan yang telah ditetapkan dengan memakai seragam kerja yang sudah diberikan, Echo membeli motif yang sama dengan bahan lebih baik agar terlihat memakai seragam yang sama. Kita lihat sahabat Key to Learning berdasarkan 3 prinsip kita dalam metode menjawab soal yang ada, termasuk diantaranya ada. Kita lihat 1, 2, 3, 4, 5 terkait dengan nilai dan norma sesuai dengan aspek, indikator, dan aturan. Mari kita lihat alfa. Mengikuti yang tidak mau memakai. Ini menunjukkan sikap negatif. Memprotes kebijakan memakai seragam kerja. Ini menunjukkan sikap negatif. Charlie memilih pasif. Ini menunjukkan pasif, ini sikap negatif. Mengikuti aturan yang telah ditetapkan dengan memakai seragam kerja yang sudah diberikan. Oke, Echo membeli motif yang sama dengan bahan lebih baik agar terlihat memakai seragam yang sama. Tidak ada yang larang, tetapi ada namanya solidaritas dan soliditas. Nah, ketika membeli motif, ini dalam hal membeli, baik motifnya itu sama, tetapi di sini yang minus adalah solidaritas dan juga soliditas. Dengan demikian, yang lebih positif adalah jawaban Delta. Sahabat Key to Learning, kita lanjutkan dengan soal terakhir kita nomor 15. Anda ditugaskan memilih salah satu siswa Anda untuk mewakili sekolah dalam lomba melukis antar sekolah. Apa yang akan Anda lakukan? A. Memilih siswa yang mudah dihubungi. Bravo, saya memilih siswa yang mewakili sekolah berdasarkan kedekatan saya secara pribadi. Charlie, agar objektif dalam memilih, saya libatkan guru kesenian dan kepala sekolah. Delta, saya meminta siswa menyerahkan hasil karyanya yang dibuat di rumah untuk dinilai oleh guru kesenian. Yang terbaik akan mewakili sekolah. Echo, saya adakan lomba melukis antar siswa dalam sekolah dengan tim penilai guru kesenian dan kepala sekolah. Pemenangnya yang mewakili sekolah. Sahabat Key to Learning, kita lihat
pendekatannya dengan menggunakan aspek indikator atau kompetensi sosial. Kita perlu bersikap inklusif, objektif. Pada poin pertama, tidak diskriminatif. Ini poin-poinnya. Resapkan dan masukkan tidak menjadi hafalan poin-poin ini. Komunikasinya adalah efektif, empatik, santun, kemudian beradaptasi dan seterusnya. Nah sekarang sahabat Q2 Learning, kita lihat. Saya memilih siswa yang mudah dihubungi. Apa yang bermasalah di sini? Ini tidak objektif. Objektivitasnya yang bermasalah. Di mana mencarinya kok yang mudah dihubungi. Ini yang masalah. Kemudian Bravo memilih siswa yang mewakili sekolah berdasarkan kedekatan saya secara pribadi. Ini negatif. Harus objektif, harus inklusif, harus tidak diskriminatif. Apapun alasannya. Agar objektif dalam memilih, saya libatkan guru kesenian dan kepala sekolah. Positif. Delta, saya meminta siswa menyerahkan hasil karyanya yang dibuat di rumah. Masalahnya adalah ini persoalan waktu, lomba dan seterusnya. Ini yang menjadi masalah. Kemudian saya adakan lomba melukis antar siswa dalam sekolah dengan tim penilai, guru kesenian dan kepala sekolah. Kalau di Charlie itu melibatkan guru kesenian dan kepala sekolah, memang dilibatkan. Tetapi keunggulan jawaban E adalah ada lomba baru melibatkan guru kesenian dan kepala sekolah. Dengan demikian yang lebih tepat atau paling tepat adalah sahabat Q2 Learning, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila mana ada hal yang kurang berkenan. Salam pendidikan.